Lamun dipercayanya sok jaga, tapi lamun terpercayanya sok masing-masing sewang-sewangan, tapi entong musik gitu. Kamera rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Misteri People. Ketemu lagi di cerita misteri. Dan malam ini saya dengan istri saya kembali akan membawakan sebuah cerita. Tapi sebetulnya ini adalah sebuah tradisi atau adat istiadat kita dulu yang pernah dilakukan oleh kita mungkin. Terus juga mungkin oleh Anda di rumah, atau mungkin juga oleh keluarga Anda, orang tua kita dulu pernah dilakukan, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan. Nah, seperti apa nanti apa yang mau disampaikan oleh istri saya ini, hal apa yang dulu pernah dilakukan dan kemudian udah mulai ditinggalkan ini. Dan sebelum saya lanjutkan ke videonya, saya mengajak kalian yang belum like video ini untuk di like dulu dan di subscribe channel ini sekarang juga. Jadi siap gak siap, kita akan mulai ceritanya sekarang. I see you. Sok, sekarang mau ceritain apa ini? Nah dongengnya iya mainnya. Ceritain. Jadi baheula teh sok aya kegiatan di keluarga gitunya intinya ieu mah yang tidak diajarkan dengan sengaja juga tidak, disarankan juga tidak, tapi kalau ditanya pasti dijawab gitu ya ku nenek teh. Tradisi apa ya, kan kalau dulu mah khususnya di aku kan orang Sunda, kurang taunya kalau orang lain seperti ini juga apa enggak gitu. Jadi ada beberapa lah tradisi yang dari turun temurun sering dilakukan, tapi sekarang udah nggak pernah gitulah ya. Salah satunya contohnya itu goah atau ngagoah. Jadi di setiap rumah dulu itu pasti menyiapkan satu bilik atau satu ruangan khusus untuk, kalau sekarang mah gudang penyimpanan makanan mungkin ya, cuma lebih ke adat gitu. Tapi ada satu yang menariknya itu kadang-kala sering dihubungkan dengan hal-hal mistis gitu, hal-hal klinik gitu. Jadi goah itu tempat menyimpan makanan seperti hasil panen. Kan kalau dulu mah kebanyakan orang teh petani kan ya. Jadi beas nu disimpannya teh kacang-kacangan, terus makanan-makanan lain yang kering-keringan gitu ya. Jadi itu teh lebih, balik lagi tadi, lebih ke adab. Jadi biar tertib, terus ketika dibutuhkan diambillah seperlunya saja gitu. Kenapa dihubungkan dengan hal mistis itu? Biasanya kan kalau di goah itu nggak semua makanan stok persediaan yang ada. Ada juga kadang ada hari-hari tertentu yang melakukan ngukus. Kalau dulu kan ngukus disebutnya menyiapkan nampan gitu ya, nampan yang isinya sesajen gitu. Terus ada parukuyan teh kayak semacam mangkok atau kendi dari tanah liat yang isinya teh areng, terus ditancepin hioh, kata si bapak mah hioh itu apa, sejenis wangi-wangian kayak dupa gitu ya. Kalau enggak pakai kemenyan. Terus boleh menyebut merek enggak sih? Oh, salah. Enggak, maksudnya ini minyaknya, minyak boleh. Yang dipakai kayak zaman dulu mah minyak duyung gitu ya, yang suka dipakai minyak sinyongyong lah ya. Kalau zaman dulu di film komedi ada seperangkat alat buat nyiri, rujak, kayak rujak yang ada kelapanya gitu, terus kopi pahit. Terus kalau ditanya itu sebenarnya sesajen kayak begitu diperuntukkan ke saha gitu, jang saha ya teh. Kalau zaman dulu kan percayanya bahwa ada hari-hari tertentu atau hari-hari besar tertentu dalam apa sih, kayak muludan gitu ya. Terus
kayak hari-hari besar gitulah nya anu berhubungan jeung Islam gitu, tapi masih percaya tradisi juga, diyakini kalau para leluhur itu atau karuhun teh keur turun gunung sana, jadi bakal aya berkunjung lah nganjang berkunjung ke rumah keluarga anak keturunanna. Jadi hal yang paling pertama didatengin itu pasti melihat isi persediaan makanan atau gimana. Intinya kenapa kita nggak ada salahnya lah menyediakan apa yang disukai oleh mereka, ya silahkan jadi disediain gitu. Bahkan kan atau dihubungkan dengan hal mistis juga, selain lebih ke adat biar mudah dipatuhi kali mungkin ya, biar nggak gimana ya. Jadi kan kalau hal-hal yang seperti itu mah ngerti, ini nggak boleh, itu nggak boleh, jadi nggak geges lah nggak mau mulai kalau bahasanya mah, supaya orang yang masuk ke dalam sana itu biasanya sesuai yang dibutuhkan aja gitu. Tapi nggak semua hasil panen sih dulu di sana. Kebetulan nenek dari mama, nenek dari bapak juga kan punya goa. Yang petani itu nenek dari mama, kalau nenek dari bapak mah ibu rumah tangga aja biasa gitu. Kadang di dalamnya ada kayak ranginang mentah, kecimpring kayak gitu. Jadi sebelum dibawa ke ruang makanan yang ruang makan gitu kan ada buffet lemari gitu, dari goa dikeluarin disimpan di buffet, kalau ada nanti orang berkunjung atau gimana disuguhin gitu. Biasanya ya hari-hari yang nyuguh gitu pakai parukuyan, nampan siri lengkap seperangkat itu hari-hari tertentu kan. Kalau hari-hari biasanya kalau nggak Selasa dan Kamis sekalian puasa gitu ya, Senin Kamis kan, kalau ini mah Selasa Kamis, kalau nggak Senin Jumat gitu kebiasaannya teh. Memang tidak diajarkan, cuma kalau ditanya juga aku suka ngeliatin naon sih teh gitu, ini teh begini, naon itu sih begini gitu. Itu tentang goa. Tapi kalau misalkan ada yang lebih tahu atau kalau penjelasan saya salah, boleh ditambahkan di komentar gitu, sama-sama bahas gitu ya. Kalau yang saya tahu itu secara kasarnya sih itu gitu ya, bahwa goa itu atau nggak goa, prosesnya nggak goa sebagai tempat penyimpanan makanan yang dipercayai. Di dalamnya tuh katanya ada Dewi Sri atau yang ngasih apa, jadi supaya persediaan beras itu nggak habis-habis gitu ya. Tunggul kuras lah intinya, jangan tunggul kuras. Jadi kalau mau masak atau memakai makanan yang ada, bisa digunakan dengan bijak, sebijak mungkin gitu, secukupnya. Balik lagi tadi secukupnya gitu. Terus yang kedua, ngukus. Jadi ngukus itu tidak diperuntukkan hanya untuk ngagoah saja. Jadi kalau ada ritual semacam kayak mau bangun rumah, ngagoah tadi. Terus kalau dulu mah kan ya setiap malam Jumat itu, Kamis malam kan selalu ada pengajian yasinan dan sebagainya. Nah sebelumnya itu ngukus dulu menjelang maghrib gitu ya, dipercayanya ya untuk menghindari bala lah gitu ya. Kan setiap rumah dipercaya itu akan ada si penunggunya gitu ya. Jadi kayak memberikan ya berupa persembahan kecil lah, ini loh gitu, pangajagakeun gitu. Jadi itu mah nggak lengkap kalau ngukus mah. Jadi cuma isinya yang areng, kemenyan atau dupa tadi, ya wangi-wangian gitulah ya. Terus kopi pahit disimpan di luar teras di pojokan rumah gitu. Nanti pas pada maghrib kesananya baru deh pada ngaji gitu. Kalau misalkan ada yang tahu juga ngukus itu apa, boleh ditambahin. Ngebangun rumah juga kan ya, ngukus dulu. Misalkan biasanya selain ada kukusan atau parukuyan, ngebangun rumah mah lengkap ya, ada ayamnya, ada telur ayam, bubur ya, bubur kelapa muda, bubur merah, bubur putih, kelapa muda yang di atasnya tuh dililit santannya. Jadi kumahanya orang zaman dulu mah, jadi ada menjunjung tinggi tata tertib, dipercayanya selain munajat ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mereka yakin lah setiap tempat itu pasti ada penunggunya, kenapa kita nggak izin juga gitu. Ketiga itu dulu kan tampak, boneka tampak itu dulu kan, kalau sekarang mah penyakit campak mungkin ya. Jadi kalau sakit tampak suka dibikin boneka tampak, dipercayanya teh kumahanya membantu menemani kita gitu, musir dari uka-uka gitu kan. Kepercayaannya dulu kalau sakit tampak teh kalau nggak ditempelin uka-uka atau diikutin atau gimana kan, nenek aku suka bikin boneka tampak yang dari kain samping gitu ya, dibentuk gitu, terus disimpan di pojokan dekat kepala yang dekat tembok. Si bonekanya teh dibuat seserem mungkin, kayak mata, alis, telinga, hidung gitu, dari kapur sirih yang basah, nanti kan lama-lama jadi putih sendiri ya. Terus dipegangin sapu lidi 3 gitu. Jadi kalau dulu kan nggak cukup 1, mungkinnya sampingnya, jadi bikinnya teh berapa lapis, jadi kelihatan gede. Terus dipercayanya teh si boneka itu teh bakal ngabaturan gitu selama orang masa penyembuhan. Setelah dicebor itu teh ada lagi dicebor teh apa, kalau zaman dulu mah minta air doa ke ustad gitu ya, buat kalau orang yang sakit tampak itu di hari terakhir awal-awal mah pasti kan nggak dikasih mandi, percayanya gitu, takut kulitnya masih gatal atau gimana kan, beruntusan. Kalau dulu kepercayaannya seperti itu. Boneka tampak teh kalau sekarang mah emosinya kayak smiley, emoticon lagi senyum gitu. Jadi seramnya kayak gimana ya? Ya gitulah. Dari kapur sirih gitu bikinnya, samping kapur sirih, terus lidi 3. Aku juga bisa bikin boneka tambak. Terus yang terakhir jimat di depan pintu, di luar dipasangnya ya, ditusuk kayak sate. Jadi isinya tuh paling bawah cabai merah, terus di atasnya lagi bawang putih, bawang merah, terus ada satu lagi apa ya lupa, pokoknya 4 item aja kayak tusuk sate, terus dipasang silang di kusen pintu di atas, tapi di luar. Percayanya tuh bahwa ameh henteu di asupan jurik katanya mah gitu. Biasanya sering dipasang di tiap pintu di dalam rumah tuh kalau baru ada yang lahiran. Tapi kalau biasa-biasa mah cukup 1 aja di depan pintu. Itu tuh relevansinya apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya gini teman-teman ya, tradisi orang kita zaman dulu memang ya sudah banyak ditinggalkan sebenarnya sekarang. Nah yang kalau orang melahirkan gitu ya khususnya, itu kan masih harum lah, kata orang sudah masengit gitu ya, Hanyir, gitu. amis. Jadi untuk interaksi dari mereka-mereka yang tak terlihat, makhluk-makhluk astral ini justru lebih intens gitu, karena mungkin mencium bau yang benar-benar mereka suka gitu dari orang yang habis melahirkan. Nah untuk mungkin gitu ya, untuk menyamarkan bau-bau tersebut, akhirnya dipasanglah bumbu dapur seperti yang ditusuk sate tadi gitu ya. Kan yang namanya cabai merah itu kan baunya menyengat, begitu juga bawang merah, bawang putih, kadang-kadang sama panglai dan lain sebagainya. Itu sebetulnya untuk menyamarkan bau-bau amis atau bau hanyir dari ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru lahir ke alam dunia gitu. Nah sekaligus itu pun juga sebagai pagar atau benteng gaib sebenarnya. Jadi tidak hanya begitu saja barang itu dibikin tusuk sate seperti itu terus dipasang tuh, enggak, tapi justru ada mantra-mantranya biasanya seperti itu gitu. Satu lagi deh, kameli atau ngameli itu, jadi kalau ada orang yang meninggal di keluarga aku, kepercayaannya tuh gini, proses menyuguhkan atau menghidangkan makanan kesukaan ketika mendiang masih hidup. Kalau zaman dulu sekali, dari tahlil 1 sampai 7-nya itu setiap hari setidaknya 1 kali ya. Ada yang kalau yang rajin ya ada porsinya 3 kali sehari ya, kayak porsi makan. Tapi kalau dulu mah keluarga aku, jadi dalam
1-7 nya teh hiji we sekali gitu, setidaknya di terakhir atau di awal gitu proses ngameli teh. Emang kalau dulu nanya kan suka nyeleneh, kepo anak kecil, emang nyampe gitu, nyampe henteu nama terlepas nyampe enggaknya kumaha kewe nu penting mah dihadirkeun we heula cenah bisi lapar gitu, kumaha ketika mau pulang gitu kan kepercayaannya gitu ya, kalau orang yang meninggal pasti 40 hari mah adalah di sekitaran rumahnya gitu. Makanya makanan kesukaannya teh suka ditaro di jero kamarna gitu, di jero kamarna sama jadi kadang aku juga sok herannya ketika makanan lagi ngameli gitu, makanan lagi ngameli teh makanannya itu kan panasnya, terus begitu ngeliatin juga kalau diperuntukkan dikhususkan untuk ya yang demikian kan ya, si suhu nanti jadi langsung suhu siap makan gitu. Anehnya teh begitu, itu teh kumahanya siapa tahu kan yang makannya yang mana gitu kan kita nggak tahu ya, tapi ya memang kepercayaannya seperti itu. Tapi kalau makanan kameli itu setelah dikonsumsi tidak dimakan tapi dibuang gitu, karena dipikirnya gini, kalau makanan yang udah diambil sari-sarinya ada rasanya hambar gitunya, makanya ya udahlah, ya pasti berarti udah dimakan. Kalau tiba-tiba panas terus berubah jadi suhu siap makan gitu. Sebenarnya gini, itu adalah sebuah satu penghargaan mungkin ya untuk terakhir almarhum kali gitu ya, almarhum terakhir kali kita sebagai keluarga menyajikan semasa dia hidup itu senangnya apa, terutama dari segi makanan gitu. Jadi kalau orang dulu itu berpikirnya bahwa yang namanya hal ini mungkin yang dilakukan adalah terakhir kalinya gitu, karena dia tidak mungkin lagi untuk bisa menghadirkan hal-hal seperti itu. Tapi itu balik lagi ke Anda gitu ya, Anda mau percaya mau enggak ya silakan. Tapi inilah yang tradisi-tradisi kuno sebenarnya, khususnya ya, yang terjadi di keluarga aku gitu. Tradisi kuno yang pernah dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, mungkin sekarang masih ada atau memang sudah ditinggalkan gitu, walau alam gitu ya. Tapi ini hanya berbagi cerita aja, berbagi pengalaman bahwa sebenarnya orang tua kita dulu itu kalau ingin melakukan hal sesuatu itu ada adabnya gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah adabnya gitu ya. Lebih ke adabnya. Nah, lebih ke adabnya. Ya, itu balik lagi ke kalian sebenarnya gitu. Oh iya. Gitu. Ada ini nih peninggalan nenek aku nih. Oh ya itu. Nenek aku dari pihak mama. Jadi ini semacam peralatan kayak buat di goa ya. Isinya tuh 7 harusnya, cuma pecah sama anak-anak 2 jadi tinggal 5. Ada yang paling gede buat wadah siri, terus ada perangkat-perangkat lainnya lah buat siri, gambir, apu teh kapur siri ya, kapur siri yang basah, terus ada buat apa gitulah, nampan. Ini semua harusnya 7 penuh. Jadi dapat dari si mama ini. Jadi sebenarnya ini kalau ini sebenarnya wadahnya sudah termasuk modern sebenarnya. Kalau tradisi zaman dulu itu semuanya terbuat dari kuningan biasanya ya. Iya. Kuningan. Nah, 7 itu termasuk yang namanya kalau kata bahasa Sunda tampolong. Tahu tampolong? Tampolong itu untuk membuang atau meludah sirih yang telah dimakan gitu ya. Nah, biasanya tempat-tempat seperti ini tuh dipakai untuk sebagai wadah kalau kita mau makan sirih, kayak misalkan dari daun sirihnya dipersiapkan, gambir, kapur, kemudian ada ya yang lain sebagainya lah. Bumbu buat sirih. Nah, biasanya yang masih tradisi yang suka dimakan seperti itu orang India biasanya. Kalau kalian ke pasar tradisional khususnya di Saudi Arabia itu kalau nggak di India itu yang jual makanan sirih itu masih ada
masih ada di pinggir jalan gitu ya. Kalau sekarang kalau di kita ini kalau nggak buat sendiri ya susah, nggak ada gitu. Tapi ini juga lumayan mahal loh. Ada yang nawar cuma sama si mama nggak dikasihin. Kalau yang tua-tua banget mah ya emang yang dari Tampolong Kuningan ininya. Cuma kan itu mah udah dibagi-bagi gitu kan, anak nenek banyak. Si Uwa ambil si Uwa, si mama kebagiannya sama ini. Si mama kebagiannya sama ini. Jadi sebenarnya ini tuh adalah warisan sih sebenarnya gitu ya. Walaupun wadahnya sudah termasuk modern karena ini dari kaca ininya, dari kaca, kemudian ininya dari semacam besi gitu ya. Walaupun ini sudah mulai agak berkarat sih, tapi ini yang pernah dipakai atau oleh orang tua kita dulu untuk menyajikan sesajen atau apapun gitu ya di goa, termasuk untuk menyimpan sirih. Tapi kekiniannya mah sebelum nenek aku meninggal ya dipakai cuma buat peralatan nyeri aja, kalau ngerumpi sama tetangga gitu. Kalau ada tetangga main jadi inilah disodorin. Kan kalau orang dulu mah gemar ini sirih ya, ngemil sirih sambil ngobrol sambil nyisik gitu lah. Nyisik teh nyempilin sirih di dalam mulut. Ini apa, bukan sirih, apa namanya, bako. Nyisik gini. Kalau bako itu sampai sekarang masih ada sebetulnya ya. Ada bako nampan, ada bako dan lain sebagainya. Itu bako itu masih ada. Nah, kalau zaman sekarang bako itu kan dipakai untuk merokok ya, mau dilinting sendiri atau yang sudah jadi itu sebenarnya pakai bako. Tapi kalau zaman dulu, orang zaman dulu itu bako itu dipakai nyisik, jadi semacam membersihkan gigi atau karang-karang gigi. Jadi gitu. Sambil ngobrol teh ini sambil nyempil aja di sini. Makanya kenapa kalau kita lihat nenek kita dulu, orang tua kita dulu itu giginya tuh pada bagus, putih, kuat gitu ya, sampai mungkin dia sampai meninggal juga nggak ada ompong. Sampai dia wafat itu giginya tuh pasti kuat. Itu mungkin salah satu ada zat-zat di dalam bako atau di dalam sirih itu yang bikin gigi kita tuh jadi kuat sebenarnya. Gambir dan sebagainya. Itu kalau sekarang kalau kita nggak buat sendiri itu nggak akan bisa, nggak ada yang jual di pinggir jalan. Berbeda kalau di luar sana, di luar negeri itu kayak di India, di Saudi Arabia itu masih ada sebenarnya. Jual di kaki lima itu makanan sirih khas India itu ada. Menariknya tuh gini loh, orang-orang zaman dulu itu jadi konsisten gitu ya. Jadi mereka tuh percayanya kilo, namun dipercayanya sok jaga, tapi lamun terpercayanya sok masing-masing sewang-sewangan, tapi entong musik gitu. Seperti yang saya katakan, kalau saya di akhir video tuh saya suka bilang percaya nggak percaya tergantung dari Anda menyikapinya dari sisi mana dan tergantung dari keimanan kita masing-masing. Jadi maksudnya adalah gini, dunia ini pasti ada dua hal yang akan berlawanan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada baik, ada buruk, ada pro, ada kontra dan lain sebagainya. Begitupun juga di dalam hal ini gitu. Seperti yang tadi dikatakan yang pertama itu adalah goah gitu ya. Goah itu kalau sekarang itu adalah untuk menyimpan hasil alam atau hasil panen atau makanan supaya sebetulnya tujuannya itu nggak dimakan tikus gitu ya, nggak ada hama-hama dan lain sebagainya gitu ya. Jadi disimpan lebih tertib. Kemudian yang kedua itu adalah ngukus. Ngukus itu sebetulnya tradisi zaman dulu sih, tradisi aja sih sebenarnya mah. Karena di sana ada kemenyan, ada hio, ada kopi pahit, kopi manis, kemudian ada kelapa muda dan lain sebagainya, termasuk bakakak ayam sama rokok biasanya cerutu gitu ya. Itu mah lebih ke tradisi sebenarnya. Kalau sekarang sih udah enggak. Tapi waktu nenek aku sebelum meninggal juga masih sehat ini ya. Kan aku mengalami ini tuh waktu SD, SMP, tapi ketika aku SMA udah jarang melakukan, beliau juga gitu. Jadi seiring berjalannya waktu ngapain mungkin ya. Jadi udah, karena dulu mah kan rumahnya rumah panggung. Di depan rumahnya permanen, tembok. Di belakang rumah panggung. Pas rumahnya udah tembok semua,
udah nggak ada goah lagi. Jadi ada goah tapi cuma untuk menyimpan beras aja gitu. Nah itu, jadi sebenarnya goah itu adalah untuk menyimpan makanan atau hasil alam biasanya. Kalau padi atau kata orang Sunda sebut pare gitu ya, yang baru panen itu disimpan dulu di goah di situ supaya nggak dimakan tikus atau apa lain sebagainya. Pakailah harum-haruman. Nah itu ya harum-haruman itu sebetulnya untuk mengusir hama, mengusir binatang-binatang yang akan merusak makanan gitu. Itu goah sebenarnya. Kemudian tadi kan ngukus gitu ya, gitu. Itu tradisi aja sebenarnya. Kemudian yang ketiga ini adalah boneka nih namanya. Nih boneka apa? Tampak, boneka tampak. Kalau zaman dulu itu suka dipakai ini dulu mah sebenarnya. Dulu mah gede. Ini mah contoh aja sebenarnya, contoh ini mah. Dulu itu suka dibikin kalau orang yang sakit tampak, karena mungkin untuk pengobatan zaman dulu kan memang agak susah, nggak seperti sekarang dokter-dokter banyak dan sebagainya. Kalau dulu kan hanya pengobatan secara tradisional aja. Nah ini boneka-boneka ini tuh suka dihias sebenarnya, nanti dikasih mata, dikasih hidung, kasih mulut dan sebagainya. Nah nanti ini ditambah dengan ini, lagi megang kayak beginilah contohnya ini. Kayak penjaga gitu. Ini adalah sapu lidi gitu, sebanyak 3 gitu. Saya pun juga sampai sekarang sih belum tahu gitu ya, maksudnya apa gitu. Apakah untuk mengusir roh-roh jahat atau apa gitu, karena yang namanya orang zaman dulu kan kliniknya tuh lebih kuat, lebih kental gitu ya. Kalau sekarang sih zaman sudah maju dan sebagainya. Tapi aku lupa ini tuh bagaimana bikin tangannya. Taunya bodinya aja sama kepalanya gini. Pokoknya ini tuh nempel aja gini. Ya ini mah hanya contoh aja lah, contoh sebetulnya. Ini yang pernah dilakukan oleh orang tua kita dulu. Itu sih teman-teman sebenarnya gitu ya. Kalau ini mah hanya ngobrol aja ya. Ngadongeng hanya cerita aja. Hanya zaman untuk dulu. Menemani Anda istirahat saja. Dan inilah tradisi-tradisi zaman dulu yang pernah kita lakukan dan sekarang sudah mulai ditinggalkan, karena selain berkembangnya zaman, kemudian juga agama kita juga sekarang sudah mulai menghiasi hari-hari kita dan itu sudah mulai ditinggalkan gitu. Jadi kalau kalian ada yang tahu ya atau punya komentar apa, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Atau punya tradisi apa lagi, silakan loh. Banyak sih sebetulnya, cuma harus dicari dulu lah ya. Jadi silakan loh kalian untuk berbagi juga, kalau punya pengalaman atau apapun ya silakan tulislah di kolom komentar di bawah sini ya, untuk berdiskusi lah kita. Kalau ada yang salah misalkan ya, atau ini kurang ini dan lain-lain, dikomplain boleh, tapi jangan ini ya, jangan terlalu gimana-gimana, nanti aku pundung. Jadi sebenarnya gini lah, belajar ini boleh berkomentar tapi harus dengan sopan gitu. Karena kenapa kita beradab lah gitu ya. Selain beradab pun juga kita dalam bermedia sosial itu apapun bentuknya, termasuk di YouTube ini kita dilindungi oleh undang-undang, namanya undang-undang ITE gitu ya. Mohon dimaklumi ya. Gitu ya. Kalau ada yang kurang ya memang inilah keterbatasan kami dalam menyampaikan mungkin gitu ya. Jadi mohon dimaafkan, mohon dimaklum aja. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Dihapunten wae-nya. Itulah, jadi mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena mungkin ini ada keterbatasan kami dalam menyampaikan atau informasinya juga cuma sedikit. Tapi ini hanya ngobrol aja lah. Iseng-iseng aja lah. Iseng ngobrol karena memang kami hanya ingin menyampaikan saja bahwa ini loh sebetulnya tradisi gitu ya yang pernah terjadi di lingkungan kami di sini gitu. Kalau di lingkungan Anda seperti apa ya silahkan komen di bawah saja. Nah teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua di rumah. Semoga kalian terhibur. Ambil yang positifnya, yang negatifnya silahkan dibuang aja, nggak usah diambil. Dan sebelum saya akhiri videonya, jangan lupa untuk selalu dukung channel saya ini dengan cara di like, subscribe, komen, dan share ke media sosial kalian, supaya saya pun juga lebih semangat lagi untuk bikin videonya dan menemani kalian di setiap minggunya. Dan dari Bandung, Jawa Barat, saya Kang Rudi pamit dan
Erna Yulita. Erna Yulita, istri saya sekaligus direktur saya juga, termasuk manajer saya juga pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you.